Dan mungkin inilah rahasia dibalik wajah yang selalu bercahaya karena air wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami, Sejati Channel. Dalam tema video kami kali ini adalah tentang wudhu secara lahir dan batin. Silahkan like dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, ada dialog yang cukup menarik antara Syekh Hatim dan Syekh Asim bin Yusuf terkait masalah wudhu. Syekh Hatim menyuruh Syekh Asim untuk melakukan dua wudhu sekaligus, yaitu wudhu lahir dan wudhu batin. Perintah tersebut terasa asing di telinga Syekh Asim, dan beliau pun bertanya, "Wahai Syekh Hatim, bagaimana saya melakukan dua wudhu yang engkau perintahkan ini?" Syekh Hatim menjawab, "Wudhu lahir adalah wudhu sebagaimana telah engkau ketahui. Sedangkan wudhu batin adalah taubat, menyesali dosa-dosa, menghilangkan dendam atau iri dengki, meninggalkan penipuan, keraguan, sombong, dan meninggalkan cinta dunia, pujian dari makhluk dan pimpinan." Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Syuaibul Imam Al-Haramain halaman 9. Dari percakapan tersebut, Syekh Hatim memahami arti wudhu dari sudut pandang fikih dan tasawuf, syariat dan hakikat. Para sahabat semua, rupanya bagi kaum sufi, wudhu tidaklah cukup sebatas membasuh anggota lahiriah saja, melainkan keduanya, yakni lahir dan batin. Bahkan wudhu dalam arti membersihkan batin lebih sulit dari sekedar membersihkan anggota lahir. Seorang guru sufi menjelaskan bahwa hukum untuk kalian adalah wudhu yang dilakukan setiap kali masuk kamar mandi, sedangkan hukum untukku adalah kewajiban berwudhu setiap kali melupakan Allah. Imam besar Al-Ghazali juga berpendapat tentang tasawuf dan sufi. Kedua jenis wudhu ini bukanlah sesuatu yang berseberangan, akan tetapi menunjukkan adanya peningkatan kualitas ibadah seorang hamba. Bayangkan saja, jika selama menempuh jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi hanya mengkaji materi yang sama dan dengan muatan yang sama pula, lantas di manakah letak kualitas kemajuan ilmu pengetahuan? Karena semakin tinggi tingkat pengetahuan agama seseorang, maka semakin sempurna pula amaliyah ibadahnya. Karena sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, jika tidak didasari dengan ilmunya, maka tertolaklah ibadah tersebut. Oleh karena itu, benarlah jika seorang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Sebagaimana terangnya rembulan di antara bintang-bintang, dan kesempurnaan itu semua adalah ada pada akhlak. Para sahabat semua, mari kita kembali dalam tema kita kali ini, yaitu wudhu. Berikut contoh aplikasi wudhu secara lahir dan batin. Diawali dengan tata cara wudhu yang sudah sering sekali kita laksanakan. Yang pertama adalah membaca niat wudhu. Para sahabat semua, niat sangatlah penting. Hal ini sudah pernah kami share sebelumnya dalam judul Niat Batiniah. Silahkan simak videonya karena sangat bagus sekali isi dari video tersebut. Setelah membaca niat, barulah kita laksanakan gerakan-gerakan secara berurutan. Dimulai dari membasuh kedua telapak tangan hingga ke sela-sela jari sebanyak 3 kali. Kita lihat secara batiniah, tangan adalah lambang dari perbuatan manusia. Setiap manusia diberikan anugerah kedua tangan. Dengan tangan ini, manusia bisa membuat karya dan berbuat apa saja untuk kepentingan masyarakat luas, dan bukan untuk berbuat yang tidak baik. Insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa manusia sebelumnya. Berikutnya adalah berkumur sebanyak 3 kali. Secara batiniah,
Setiap lubang manusia berpeluang besar untuk masuknya dosa-dosa. Diceritakan bahwa semakin besar lubang yang ada pada tubuh kita, maka semakin besar pula peluang dosa yang masuk. Dan begitu juga dengan mulut manusia. Bahkan pepatah mengatakan, tajamnya lidah manusia mampu melukai hati. Begitulah bahayanya jika tidak bisa menjaga mulut kita. Dan ketika berkumur, saat berwudu, diharapkan manusia untuk selalu membersihkan mulut dengan berkata-kata yang baik. Gunakanlah untuk selalu membaca ayat-ayat Allah. Dan sebaik-baik kata adalah berdoa untuk sesama makhluk. Selanjutnya adalah membasuh wajah dan lubang hidung sebanyak 3 kali secara batiniah. Wajah manusia mampu memancarkan aura yang sangat mudah dibaca. Oleh karena itu, dengan membasuh wajah menggunakan air wudhu, diharapkan mampu menghadapkan wajah kita selalu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu biasakan senyum di setiap kondisi hidup kita. Keluar masuk nafas manusia melalui kedua lubang hidung. Nafas adalah salah satu sisi hidup manusia yang sangat patut kita syukuri, karena tanpa nafas tiada mungkin kita mampu untuk bertahan hidup dan hilang kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dengan membersihkan hidup kita, insya Allah tercium bau surga. Yang selanjutnya adalah membasuh lengan sebanyak 3 kali. Secara batiniah, berharap bahwa tangan yang dibasuh hanya akan digerakkan untuk mencari ridha Allah. Subhanallah. Selanjutnya adalah membasuh kening. Secara batiniah, di dalam bentuk fisik adalah kepala atau kening, dan di dalamnya adalah otak. Otak tersebut mampu bekerja dengan baik jika mendapat support dari akal. Sedangkan akal adalah terletak pada lapisan hati yang terluar. Di sini manusia diharapkan untuk mampu mencerna firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertulis di dalam kitab-kitabnya dengan dasar hati yang terdalam. Yang selanjutnya adalah mengusap telinga 3 kali. Secara batiniah, bahwa kedua telinga kita adalah indera pendengaran yang harus kita syukuri. Para sahabat semua, tahukah Anda bahwa telinga adalah salah satu pintu untuk masuknya nafsu? Contoh, jika Anda mendapatkan kabar bahwa anak Anda dimarahi atau bahkan sempat terjadi adu fisik, maka secara refleks otak Anda akan merespon dari pendengaran tersebut. Kemudian darah mulai berdesir hebat dan memicu amarah Anda. Ini adalah proses alamiah yang akan mendengarkan hal baik dan hal buruk tanpa ada penyaringan. Ternyata di sini respon telinga terhubung ke otak. Oleh karena itu, gunakan telinga untuk mendengarkan suara kebenaran yang mendamaikan. Akan tetapi, jika terdengar suara yang memicu emosi atau nafsu amarah, maka bersegeralah untuk menimbulkan kesadaran Anda dengan menimbang-nimbang segala keadaan dan kondisi. Yang selanjutnya adalah mencuci kaki kita. Jika kedua tangan tadi melambangkan perbuatan manusia, maka kedua kaki adalah melambangkan jalan hidup manusia. Di sini hanya ada 2 jalan di kehidupan manusia, yaitu berjalan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika poin-poin yang sudah kami sebutkan tadi mampu dijalani dengan baik, niscaya kaki kita akan melangkah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat semua, dalam pelaksanaan gerakan wudhu tersebut, gerakan diulangi sebanyak 3 kali, seperti membasuh wajah dan lain-lain. Angka 3 merupakan angka yang ganjil. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyukai hal-hal yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir dan Dia mencintai yang witir atau ganjil. Di sini yang dimaksud ganjil adalah bukan hanya sebatas perhitungan jumlah, tetapi juga sebuah kondisi ganjil. Ganjil adalah sesuatu yang tidak biasanya. Ganjil adalah sesuatu yang tidak sewajarnya. Ganjil adalah sesuatu yang penuh makna dan arti. Makna ganjil sangatlah luas, ibarat sebuah teka-teki yang perlu pengolahan sebelum disimpulkan. Jadi jumlah ganjil dalam melakukan gerakan wudhu masih tersimpan banyak rahasia yang bisa diungkap oleh
para arif billah. Dan mungkin inilah rahasia dibalik wajah yang selalu bercahaya karena air wudhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya karena bekas-bekas wudhu mereka. Barang siapa di antara kalian yang memperpanjang cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.